Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajakah. Kami mengharap bantuan Bapak Ibu Saudara dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bila dipandang perlu share dan komennya. Terima kasih bagi yang berkenan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, di depan kami ini ada semacam gambaran. Ini juga termasuk daripada apa yang banyak juga disampaikan melalui ke chat ke WA kami, yang intinya mereka meminta pendapat atau terutama ya yang berhubungan dengan adanya ini madu bajakah. Sebelum kita arahnya ke sana, mungkin di luaran juga sana banyak yang namanya online, itu ada namanya madu bajakah, teh bajakah, dan lain-lain. Cuman yang perlu digarisbawahi sebelum kita bahas ini, maaf, kami akan memberikan semacam alur. Alur ini dari A, B, C sampai arahnya ke kesimpulan. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara simak sampai tuntas, sampai akhir, supaya kita tidak gagal paham dan mengerti apa yang kita maksud, kira-kira begitu. Di sini kami akan berbagi, kira-kira begitu, bukan memberikan yang sifatnya vonis, oh harus begini, tidak. Tapi kami memberikan masukan, saran yang intinya kami kembalikan kepada Ibu Bapak. Oke, kita bahas masalah ini yang sekarang lagi viral juga, namanya madu bajakah. Kita urai poin A dulu, yaitu mengenai madu bajakah. Di sini ada dua, yaitu madu bajakah. Artinya di sini ada dua benda. Yang satu, maaf, fisiknya berupa madu dengan segala bentuk macamnya, kira-kira begitu, nanti akan juga diurai sedikit. Terus kemudian yang berhubungan dengan bajakah. Jadi ada di sini yang pertama adalah bendanya madu, dan bendanya di sini adalah bajakah. Jadi ada dua benda atau lebih di sini yang berusaha untuk dikaitkan atau dilekatkan atau diformulasikan, kira-kira begitu, yang mengarah kepada suatu yang namanya obat atau niat kita berobat, kira-kira seperti begitu. Terus kemudian yang di poin kedua, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu bagaimana yang namanya kriteria atau yang dianjurkan untuk obat. Ini yang keterkaitan dengan adanya, maaf, madu dan juga adanya bajakah. Jadi kriteria apa yang dianjurkan untuk obat. Ini, maaf, kami membahasnya terutama khususnya itu untuk obat yang namanya penyakit kronis, yaitu penyakit yang sifatnya menaun, dan bisa juga penyakit yang namanya penyakit kritis, yaitu penyakit-penyakit yang membahayakan, bisa antara dua-duanya, baik kronis maupun penyakit kritis, kira-kira begitu. Mungkin bisa aja mereka yang berupa kanker, benjolan, stroke, diabetes, dan jenis-jenis penyakit yang kritis maupun yang kronis yang lainnya, kira-kira seperti itu. Itu yang perlu kami garis bawahi. Sebenarnya kalau untuk bajakah ini, maaf, yang bajakah, untuk yang dibajakah kami sudah ada semacam uraian gambaran, terutama, maaf, bagi mereka-mereka yang awam, yaitu channel kami juga membahas bagaimana yang namanya korban akar bajakah, yang mereka yang dari awal itu tidak mengenal, menjadi mengenal apa itu bajakah. Intinya adalah bajakah itu adalah ribuan jenis, dan belum tentu semuanya itu bisa dipakai untuk obat, kira-kira begitu. Ini inti daripada pembelajaran atau channel yang kami buat di judul, di thumbnailnya, yaitu korban akar bajakah, kira-kira begitu. Nah, mengenai kriteria untuk madu itu yang perlu kami garis bawahi. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian juga ada yang mengerti, ada yang paham. Jadi kira-kira begitu. Mungkin kalau ingin lebih lagi, mungkin bisa dicari di lewat browsing atau lewat YouTube yang lain, kira-kira bagaimana caranya untuk membedakan
madu yang asli atau untuk mengetes keaslian madu, apakah itu madu asli atau bukan, madu asli atau madu palsu, kira-kira begitu. Karena niat kita untuk berobat tentu yang namanya bagaimana madu ini arahnya sesuai dengan kriteria. Madu itu adalah madu yang asli, kira-kira begitu. Itu yang kriteria yang bisa dipakai untuk sebagai obat, kira-kira. Untuk mengetahui keaslian dari madu, banyak cara atau banyak yang sudah dianjurkan, kira-kira begitu. Minimal kita jangan sampai membeli barang yang kedua kali yang maaf juga arahnya ke yang palsu, kira-kira begitu. Kemudian untuk kriteria bajakah, yang jelas bajakah yang asli, maksudnya itu asli untuk peruntukannya, bukan bajakah itu. Kami yakin semua bajakah itu adalah asli, kira-kira begitu. Tapi yang namanya yang kami maksud di sini adalah bajakah yang khususnya untuk khusus atau diperuntukkan untuk jenis-jenis penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, itu untuk jenis-jenis kritis, kronis, dan jenis-jenisnya penyakit kritis, kira-kira begitu. Nah, sekarang madu atau mungkin bajakah, apalah kriterianya, kira-kira begitu, supaya kita tidak salah pilih atau salah konsumsi, sementara kita mengharap yang namanya maaf ada niat kita ingin sembuh daripada penyakit yang kita alami, kira-kira begitu. Nah, kami di sini poin ketiga, kami di sini akan memberikan semacam perumpamaan. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengkonsumsi formulasi atau ramuan atau gabungan dari yang namanya madu dan namanya bajakah, itu kalau kami umpamakan, kalau kita terbayang itu kita ibaratkan semacam gini, ini ada pohon. Terus kemudian kalau kita salah, madu itu kita anggap bahwa sebagai kompos, maka sama dengan kalau pohon sudah ketemu dengan kompos, yang terjadi adalah pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat, dan efeknya juga akan, yang namanya penyakit tentu efeknya akan jauh lebih parah daripada kita tidak memakai, karena kita tadi yang namanya mengkonsumsi madu yang salah, kira-kira begitu. Terus kemudian ibarat yang kedua ini sekedar memperjelas permasalahan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara itu membuat roti, maaf yang tepungnya itu mungkin nggak bagus, ini mungkin bisa aja ke arahnya bisa ke yang namanya madu atau mungkin bajakah. Kami umpamakan kita membuat roti itu adalah bahannya tepung, sama dengan kita berobat, tapi kalau kita madunya atau bajakahnya itu maaf tadi asal-asalan, atau mungkin bajakahnya itu tidak memenuhi kriteria, atau mungkin bukan untuk peruntukan, ya mungkin maaf ngomong boleh dibilang semacam percuma, atau mungkin bahkan tidak berefek, atau mungkin bahkan salah konsumsi, atau mungkin salah pilihan, kira-kira begitu. Jadi itu sebagai bahan anjuran atau mungkin langkah yang perlu berhati-hati dan harus memilih, terutama untuk jenis-jenis penyakit yang sudah kami sebutkan, yaitu penyakit yang namanya penyakit kritis dan juga penyakit kronis, kira-kira begitu. Supaya apa? Kita butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Masalah sembuh nggak sembuh itu kita kembalikan kepada Tuhan Allah, kira-kira sebagai pemilik hidup kita ini. Beliaulah yang yaitu yang maha menentukan, yang punya, kira-kira begitu. Kita kembalikan, kita pasrahkan hak prerogatif semua kepada Tuhan, kepada Allah, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan memilih madu yang benar, bajakah yang benar untuk peruntukannya, tidak palsu atau asli, maka akan terjadi yang namanya kita sebagai obat, kira-kira begitu. Tapi apabila sebaliknya kita bisa salah pilih, kita madu maupun bajakah, yang terjadi adalah racun, yang seharusnya kita sakit malah bertambah parah. Itulah Bapak Ibu kurang lebihnya apa yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas bantuannya dan bila dipandang perlu silahkan share dan komennya. Oke, kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.